Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan status pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk menangani pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona tipe 2 pada Senin, 6 Maret 2020 malam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, pelaksanaan PSBB meliputi yang pertama, peliburan sekolah. Proses belajar di sekolah dihentikan, diganti belajar di rumah dengan media yang efektif. Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua, peliburan tempat kerja. Pembatasan bekerja di tempat kerja diganti dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal. Dikecualikan bagi TNI Polri, kebutuhan pangan, BBM, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya, kecuali TNI Polri atau kantor lain yang harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan keagamaan. Giat keagamaan dilaksanakan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas dengan jaga jarak. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, dikecualikan dengan pedoman pada peraturan UU dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah. Pemakaman orang meninggal bukan karena COVID-19 maksimal dihadiri oleh 20 orang. Yang keempat, pembatasan giat di tempat atau fasilitas umum. Dilaksanakan dengan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan dan pokok, barang penting, BBM, gas dan energi. Fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum untuk kebutuhan dasar penduduk termasuk kegiatan olahraga. Yang kelima, pembuatan giat sosial dan budaya. Dilaksanakan dengan bentuk pelarangan kerumunan orang dan berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui oleh pemerintah dan peraturan UU. Yang keenam, pembatasan moda transportasi. Dikecualikan bagi transportasi umum atau pribadi dengan pembatasan jumlah dan jarak antar penumpang. Transportasi untuk barang penting dan esensial, transportasi layanan kebakaran, hukum, ketertiban, dan darurat, stasiun, bandara, pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional tetap berjalan. Yang ketujuh, pembatasan giat lainnya khusus aspek pertahanan keamanan. Dilaksanakan dengan pembatasan kerumunan orang, dikecualikan bagi yang operasi militer atau kepolisian dalam rangka Polri, yaitu operasi terpusat dan kewilayahan, giat mendukung gugus tugas COVID-19, giat rutin kepolisian. Pembinaan dan pengawasan PSBB dilakukan oleh Menteri, gugus tugas, kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaannya berupa advokasi dan sosialisasi, asistensi teknis, pemantauan dan evaluasi. Kemudian, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai peraturan UU. Kegiatan yang dilarang, yang pertama di tempat sekolah sesuai dengan pasal 13 ayat 3. Yang kedua, di tempat kerja sesuai dengan pasal 13 ayat 3. Yang ketiga, kegiatan keagamaan sesuai dengan pasal 13 ayat 4. Yang keempat, di tempat umum sesuai dengan pasal 13 ayat 7. Yang kelima, kegiatan sosial budaya sesuai dengan pasal 13 ayat 9. Yang keenam, pada moda transportasi sesuai dengan pasal 13 ayat 10. Dan yang ketujuh, pembatasan kegiatan lainnya sesuai dengan pasal 13 ayat 11. Kegiatan yang diperbolehkan: 1. Di sekolah diperbolehkan dilaksanakan proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua, di tempat kerja diperbolehkan giat pada tempat-tempat berikut, yaitu kantor pemerintah pusat dan daerah,
BUMN atau BUMD, dan perusahaan publik tertentu. Yang kedua, perusahaan komersial dan swasta yang melayani kepentingan rakyat. Yang ketiga, perusahaan industri dan kegiatan produksi yang bersifat esensial. Yang keempat, perusahaan logistik dan transportasi yang berhubungan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Lalu, kegiatan keagamaan, beribadah di rumah hanya dengan keluarga dekat dengan menjaga jarak. Maksimal 20 orang bagi pelayat mendiang non-COVID-19. Kemudian di tempat umum, diperbolehkan dilaksanakan aktivitas pada tempat-tempat berikut, seperti toko atau tempat penjual barang kebutuhan pokok, peralatan medis atau obat, barang penting, BBM, gas dan energi, fasilitas dan layanan pendukung kesehatan, hotel atau tempat penginapan yang menampung wisatawan dan orang terdampak COVID-19, perusahaan untuk fasilitas karantina, tempat berolahraga, dan yang lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dan untuk kegiatan sosial dan budaya dapat dilaksanakan namun tidak melibatkan orang banyak dan berkerumun dengan berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan UU. Pada mode transportasi, orang atau pribadi umum diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Moda transportasi barang yang boleh beroperasi untuk kebutuhan barang penting dan esensial antara lain untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi, kebutuhan bahan pangan dan barang pokok, pengedaran uang, BBM atau BBG, distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling dan karyawannya, ekspor impor dan paket, kapal penyeberangan, layanan kebakaran, hukum, ketertiban dan darurat, stasiun, bandara, dan pelabuhan untuk kargo, bantuan dan evakuasi. Pembatasan kegiatan lainnya diperbolehkan melaksanakan kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian dalam rangka sebagai unsur utama dan pendukung percepatan penanganan wabah COVID-19 serta giat operasi rutin lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.